Taib, kita akan sebutkan ya. Pertama, mengenai buku ini tadi sudah kita sering singgung bahwasanya buku ini ya atau kitab suci ini ya sangat mulia di sisi mereka. Berkata Al-Baha dalam kitab suci Al-Aqdas, dia mengatakan, "Man yaqra'u ayatan min ayati la khairun lahu min an yaqra'a kutubal awwalin wal akhirin." Barang siapa yang baca satu ayat dari kitab Al-Aqdas ini, cuma 112 halaman, dia baca satu ayat saja, lebih baik daripada dia baca kitab-kitab yang awalin wal akhirin, kitab yang sebelum dan awalan sampai akhir semuanya. Daripada Anda khatam Quran satu kali, lebih baik Anda baca satu ayat dari kitab ini. Tadi ya, demikian ya. Tentu ini sangat sangat ngawur ya. Lihat buku tadi dibaca, menjengkelkan. Saya juga baca ini. Saya baca sempat ada. Insyaallah mungkin kita ambil contoh ya. Contoh misalnya, kalau antum sudah download, antum silakan misalnya buka halaman 63 ya. 63 ayat apa namanya? Ayat 106, 107 ya. Dengarkan ya. Kalau Al-Qur'an kan indah kita dengar ya. Misalnya wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, enak dengarnya ya. Sampai misalnya kita baca surat Yusuf. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Subhanallah, ada seorang Arab mengatakan, ini enggak mungkin perkataan manusia, indah sekali. Kita dengar falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Enak dengarnya tuh, enak, maknanya enak. Sehingga Al-Qur'an itu mukjizat dalam susunannya, balaghahnya, dan mukjizat dari isinya. Kita baca surat Yusuf berulang-ulang, tetap saja kita terpengaruh, kita bisa menangis membacanya meskipun kita sudah tahu isinya, kita sudah tahu awalnya, kita sudah tahu akhirnya, kita sudah hafal mati. Itu pun kita masih menangis ketika membacanya. Ya. Berulang-ulang, surat yang panjang, dan orang-orang demikian ya. Ya. Mukjizat Al-Qur'an. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir. Katakanlah kalau manusia dan jin berkumpul semuanya mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Ini kita baca ini sakit hati bacanya. Coba saya bacakan ya. Saya mau lakukan, karena disuruh kalau siapa melakukan pahalanya besar katanya. Qad kutiba alaikum taqlimul adfari wad-dukhulu fi ma'in yuhitu hayakilakum fi kulli usbu'in wa tanzifu abdanikum bima ista'maltumuhu min qablu iyyakum an tamna'akumul ghaflatu amma umirtum bihi min ladun azizin azim. Udkhulu ma'an bikran wal musta'malu minhu la yajuzu ad-dukhulu fi. Ini apa? Iyyakum an taqrabu khazaina hammamatil ajam. Artinya jangan sekali-sekali kalian dekati tempat airnya hammamat orang-orang ajam, orang-orang asing kali mandi. Man qasadaha wajada raihataha almuntinata qabla wurudihi fiha. Enggak nyambung ya, akhi. Ini Al-Quran kita dengar tahu. Ini saja orang kalau dengar ini apa ini? Ya, ini kitab suci seperti ini. Kitab suci seperti ini. Ya. Memalukan kitab suci seperti ini. Dan rata-rata seperti ini cara pembawaannya ya. Tapi intinya itu diantara keistimewaan kata mereka. Siapa yang baca satu ayat lebih baik daripada baca seluruhnya. Sudah cukup kitab ini, yang lain enggak perlu. Yang lain enggak perlu ya. Kemudian diantara akidah mereka ya. Al-Baha meyakini bahwasanya dia adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penampakan, makanya dia menamakan dirinya Al-Baha, yaitu mazhar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia mensifati dirinya seakan-akan sifat rububiyah, sifat-sifat Allah kalau kita baca dalam kitab Al-Aqdas. Karena dia merasa dirinya adalah seakan-akan penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan tidak jadi masalah ya. Saya bacakan secara singkat tentang keyakinan mereka. Adapun sikap mereka terhadap para nabi ya mereka tentu mengatakan semua bukan hanya nabi-nabi yang diakui dalam Islam, bahkan mereka menganggap Buddha juga adalah seorang utusan Tuhan, mazhar penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Konghucu atau yang lain tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia yang mereka itu juga adalah utusan Tuhan ya, dan di antara utusan Tuhan adalah dia. Di antara utusan Tuhan adalah dia, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani ya. Dan ini tentu bertentangan dengan akidah Islam. Kita tidak menyatakan bahwasanya yang lain, bahwasanya Buddha atau Konghucu atau Lao Tse atau yang lainnya adalah nabi, tidak. Ya, kita nabi-nabi kita tahu itu bukan
tidak dikatakan nabi, karena kalau kita mengatakan mereka nabi seakan-akan kita mengakui kebenaran mereka, dan sebagaimana dikonsekuensikan oleh Al-Bahaiyun atau firqah Bahaiyah, dia mengatakan iya Nabi Isa benar, Nabi Isa memang diutus untuk alaihissalam untuk menghapus dosa-dosa. Mereka mengaku itu, ya, mereka mengakui. Sehingga tapi mereka meyakini bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Sehingga mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, contohnya adalah Asy-Syirazi. Al-Babiyah punya kitab suci namanya Al-Bayan, kemudian dilanjutkan oleh Al-Bahaiyah punya kitab suci namanya Al-Aqdas. Ya akhi, subhanallah, bagaimana mereka mengatakan bahwasanya Al-Aqdas telah memansuhkan Al-Qur'anul Karim. Ya, syariat Islam yang lengkap, komprehensif, ya. Semuanya dibahas, kemudian dimansuhkan dengan buku kecil 112 halaman. Coba dipikir sedikit ya. Enggak, kita pikirkan. Bagaimana sosok seperti Nabi Muhammad SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran. Ya, akhlaknya Al-Quran, yang banyak orang masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi SAW yang setiap perkataannya adalah hikmah. Diikuti perjalanan hidupnya selama 23 tahun, semuanya teladan. Sampai Allah bersumpah dengan umurnya. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad SAW. Dibandingkan dengan Syirazi atau Bahaiyah yang berani-berani memansuhkan Muhammad SAW. Ya akhi, subhanallah. Bagaimana? Kau memansuhkan Islam dengan syariatnya yang sempurna seperti itu, mau dimansuhkan dengan 112 halaman yang ngaco isinya. Bagaimana bisa? Pikirlah orang-orang Bahaiyun, pikir. Apakah pantas tulisan kecil ini memansuhkan syariat Islam yang begitu luar biasa, dengan kitab-kitab fikihnya yang luar biasa, dengan ulama mazhabnya yang luar biasa, mau dimansuhkan dengan 112 halaman? Enggak logis ya akhi, enggak logis. Ya. Ini sikap mereka terhadap para nabi. Intinya mereka ngakui nabi-nabi terdahulu, tapi mereka bilang tidak, Muhammad SAW bukan penutup para nabi. Ya. Adapun mauqif mereka, sikap mereka terhadap syariat, maka mereka menganggap syariat sudah mansuh dengan adanya syariat Bahaiyah. Ya. Syariat Bahaiyah. Taib, beberapa ajaran-ajaran Bahaiyah yang menarik. Ini menarik. Ini oleh karenanya Bahaiyah mereka tersebar di mancanegara ya. Ihsan Ilahi Zahir mengatakan, lihat, mereka tidak diterima di negeri kaum muslimin. Untuk mereka pergi ke negeri-negeri kafir, negeri-negeri induk mereka, karena mereka memang didukung oleh orang-orang non muslim, didukung oleh orang non muslim. Sehingga mereka berkembang di negara-negara kafir ya. Dan mereka punya ajaran-ajaran yang menarik ya. Di antaranya disebut Wahdatul Adyan. Ya, Wahdatul Adyan ya. Jadi mereka menganggap sudah semua agama benar ya. Kita semua benar. Makanya mereka silakan semua orang bisa masuk di Bahaiyah ya. Semuanya benar. Iya benar. Nasrani benar, Yahudi benar, Islam benar, semua benar. Mari kita gabung bareng ya. Jadi orang menarik ketika melihat ajaran mereka, mau mampir, mau mendengarkan, karena mereka tidak disalah-salahkan. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada akidah Al-Bahaiyah. Jadi kita bicara teori dengan praktek ya ikhwan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, prakteknya tidak demikian. Saya bilang, kita ketika berbicara tentang Al-Bahaiyah, kita merujuk kepada kitab suci mereka Al-Aqdas. Kalau ternyata ada penganut mereka yang menyelisih kitab Al-Aqdas, berarti dia tidak komitmen dengan kitab Al-Aqdas. Karena kita tahu terkadang pemikiran berubah karena adaptasi dengan kondisi masyarakat agar diterima. Agar diterima, maka dia mengalukan entah perubahan-perubahan atau taqiyah, penipuan-penipuan dan yang lainnya. Sebenarnya dilakukan oleh sebagian firqah-firqah yang lainnya. Tapi kalau kita bicara secara teori, Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani meyakini bahwasanya semua agama sudah mansuh dengan adanya Al-Bahaiyah. Semuanya harus kembali kepada kitab Al-Aqdas. Harusnya demikian. Tapi yang nampak, saya tanya sebagian kawan saya yang tinggal di Australia, dia cerita enggak, mereka lembut, mereka tidak menyalahkan yang lain, mereka bilang kita semua sama, ayo gabung, seperti penampakan orang-orang liberal. Tapi sebenarnya kalau mereka mau komitmen dengan isi kitab Al-Aqdas, harusnya mereka mengatakan semuanya salah, kita yang benar. Dan ini mungkin saja karena kalau kita baca biografi dari Al-Baha, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, dia suka baca buku-buku Sufiyah seperti Ibnu Arabi yang mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Kata Ibnu Arabi, makhluk manusia membuat akidah tentang Tuhan. Akidah mereka macam-macam. Saya meyakini seluruh keyakinan mereka. Saya meyakini seluruhnya, ini benar semuanya ya. Demikian juga Ibnul Farid ya, dan Al-Jili dan tokoh-tokoh Wahdatul Wujud ya, yang mengarahkan, mengantarkan kepada
wihdatul adyan. Tapi saya katakan kalau kita komitmen seharusnya dia menyalahkan semua dan dia membenarkan dirinya sendiri. Ya. Sehingga kalau orang ketemu dengan mereka seakan-akan mereka menawarkan ketenangan. Contoh lagi yang mereka serukanlah wihdatul autan. Kata mereka ini berdasarkan ajaran sebagian mereka bahwasanya negara-negara ini tidak pas, batasan-batas negara tidak perlu sebenarnya. Kita ini satu alam seluruhnya. Kita semuanya adalah satu suku, tidak ada namanya fanatik suku, fanatik bangsa, fanatik ini enggak ada. Semua batas-batas negara harus dihilangkan. Karena menurut mereka ini sebab perpecahan. Sebab perpecahan. Sebagaimana mereka juga punya keyakinan wihdatul lughah, bahwasanya bahasa seluruhnya harus sama. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Aqdas, disuruh cari satu bahasa yang bisa menyatukan seluruh. Karena mereka punya pemikiran bahwasanya dengan adanya batasan-batasan negara ini ya membuat orang terpecah belah. Mereka ingin suatu agama atau suatu pemikiran yang nasional yang mencakup seluruhnya. Namun sebagian ulama mengkritiki dengan mengatakan ini semua pemikiran kelihatannya indah. Ya, aromanya seperti madu tapi isinya racun. Kenapa dengan mengutarakan seperti ini membuat kaum muslimin akhirnya tidak perlu membela negeri mereka yang mereka cintai dan pasrah dengan masuknya kekuatan asing misalnya yang dianggap sama semuanya ya. Dan ini tidak bisa mereka lakukan, tetap saja namanya rasisme tetap berjalan ya. Justru Islam yang anti dengan rasisme ya. Islam yang memuliakan Bilal sementara dia berkulit hitam dan budak. Islam yang memuliakan Salman Al-Farisi, dia Persia bukan Arab. Ya. Kenapa? La fadla lil Arabi 'alal ajami, kata Nabi tidak ada kemuliaan Arab di atas orang ajam illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Islam mengajarkan demikian. Tidak mungkin kita bicara suatu mustahil, negara tidak boleh dibatasi, suatu solusi yang mustahil. Islam punya solusi yang benar. Ya, bahwasanya jangan kau mencela seorang dari rasnya, ya, karena Allah tidak menilai dari ras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Demikian juga bahasa ya. Saya sebutkan nas dari mereka. Ini dari kitab Al-Aqdas. Berkata Allah melalui kitab Al-Aqdas melalui Al-Baha. Kata Allah, ini versi mereka, Allahnya mereka. Ya ahlal majalis fil bilad. Wahai orang-orang yang duduk di majelis negeri-negeri ini. Ikhtaru lugatan minal lugat. Pilihlah satu bahasa dari sekian banyak lugah, dari sekian banyak bahasa. Liyatakallama biha min man 'alal ardi, agar semua di atas muka bumi bicara dengan satu bahasa ini. Wa kadzalika minal khutut, demikian juga tulisan-tulisan, satu tulisan, ya. Tujuan mereka agar bisa bersatu. Tapi ini sekarang ini kan perintah, kalau kita pakai kaidah usul fikih kita, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya taklif ma la yutaq. Perintah yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Gimana kita mau semua orang bicara satu bahasa, tidak akan terjalankan. Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan berbeda lisan-lisan kalian dan warna kalian. Itu di antara kekuasaan Allah. Allah menciptakan berbagai macam bahasa. Ya, ini dipaksa seluruh bahasa jadi satu. Dia menganggap bahwasanya banyaknya bahasa menimbulkan perpecahan. Kita bilang tidak ada. Lihat kaum muslimin dengan berbagai macam bahasa bersatu. Yang buat perpecahan bukan bahasa, yang bikin perpecahan adalah akidah yang berbeda, itu yang buat perpecahan. Kalau bahasa beda nggak ada masalah. Ya. Kita bisa bersatu dengan yang lainnya dengan berbeda bahasa, nggak ada masalah. Ini dia logikanya nggak pas ya. Pinginnya baik tapi keliru. Ya, ini taklif ma la yutaq, membebani umat dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Ini di antara keyakinan mereka. Di antara juga adalah persamaan wanita dan lelaki. Kata mereka tidak perlu wanita pakai hijab, pakai jilbab itu hanya menghalangi ya. Keluarkan wanita dari pingitan, keluar. Wanita diciptakan untuk dilihat keindahan. Wanita adalah zuhur, adalah ini perkataan sebagian mereka, bukan dalam kitab Al-Aqdas, tapi bagian dari dai-dai mereka. Wanita adalah zuhur, adalah mawar. Mawar itu indah, harus dilihat, dicium keharumannya, bukan dipinggit, disimpan sampai layu. Mereka demikian. Akhirnya mereka tidak pakai jilbab, keluar sana kemari, bebas ya. Ini membuat orang menarik ya. Karena agama ini ada sebagian syahwat yang bisa disalurkan dengan apa sekte ini, sekte pecahan Syiah ini ya. Tapi kita bicara tentang ibadah. Bagaimana ibadah? Ibadah bahiyah ya. Di antaranya tidak ada najis ya. Dalam kitab Al-Aqdas ya. Qad ingamasat al-asya'u fi bahri taharati fi awwali ridwan. Kata Al-Baha ya, dia mengatakan, ini kata Allah menurut mereka, versi mereka, bahwasanya seluruh perkara telah tenggelam dalam lautan kesucian. Jadi sudah tidak ada najis, semuanya hilang. Ya. Oleh karenanya Bahaiyun tidak mandi janabah, tidak perlu ada najis ya. Cukup seorang mandi sekali dalam sepekan, satu kali aja. Dan cukup kalau setiap hari dia cuci kedua kakinya saja, cukup di musim panas. Kalau musim dingin cukup
Sekali dalam 3 hari, ya. Kemudian barang siapa yang tidak dapat air tidak perlu tayamum, cukup menyebut 5 kali Bismillahil Athhar al-Athhar. Sudah, baca 5 kali Bismillahil Athhar al-Athhar, Bismillahil Athhar al-Athhar sampai 5 kali. Tidak perlu tayamum. Adapun salat, ya. Salat kalau dalam versi kitab Al-Aqdas cuma 3 waktu, ya. Cuma 3 waktu. Qad kutiba alaikumus salat, perkataan Allah dalam atau perkataan versi mereka, ya, dalam kitab Al-Aqdas, kitab suci mereka, qad kutiba alaikum as-salatu 9 raka'atin lillahi munazzilul ayat hina zawal wa fil bukur wal asal. Jadi yang wajib cuma 3 kali 9 rakaat. Ketika zuhur, ketika subuh dan ketika asar, itu saja, ya. Wa afauna iddata ukhra amran fi kitabillah. Yang lainnya dimaafkan. Jadi bukan 5, cuma 3, cukup. Kemudian ditafsirkan oleh pengikutnya, ya, mengatakan bahwasanya pilih salah satu cukup. Yang Abbas anaknya Al-Baha, yaitu yang tadi kita sebutkan, dia mengelar dirinya dengan Abdul Baha, ya. Dia mengatakan tentang salat 3 waktu ini, kata dia 1 sudah cukup. Pilih salah satu di antara 3 waktu. Mau subuh saja oke, zuhur saja oke, atau sore saja, asar, maghrib saja oke, tidak harus 3-3-nya, ya. Kemudian juga misalnya kalau orang salat cukup mengucapkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal muhaiminul qayyum, sudah selesai. Dia sudah salat. Cukup zikir seperti itu. Adapun musafir, ya, tidak perlu salat. Salat cuma cukup sekali sujud. Sekali sujud, sebagaimana dalam kitab Al-Aqdas, kitab suci mereka. Walakum walahunna fil asfari idza nazaltum wastarahtum al maqam al amin makana kulli salatin sajdatan wahidah. Bagi kalian yang sedang bersafar, kalau kalian sedang mampir dan kemudian kalian istirahat di tempat yang aman, maka setiap salat, ya, cukup diganti dengan 1 sujud. Cek, selesai. Salat Isya 4 rakaat sekali sujud. Selesai. Ya, udah. Salat cuma boleh sekali, 3 kali paling bagus, sekali cukup, ya, sekali ganti sekali sujud, selesai. Ya, menarik, jadi orang juga masuk sekte ini juga enak, ya. Kemudian salat jamaah haram hukumnya. Dalam kitab Al-Aqdas kutiba alaikumus salat furada. Diwajibkan atas kalian salat tapi sendiri-sendiri, enggak boleh berjamaah. Qad rufi'a hukmul jama'ati illa fi salatil mayyit. Tidak ada hukum jamaah kecuali salat mayat saja. Innahu lahuwal amirul hakim. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat jenazah, maka mereka salat 6 kali takbir, ya. Setiap takbir dibaca ayat dari kitab Al-Aqdas, ya. Yang bisa baca hafal silakan baca, yang enggak hafal enggak usah, enggak ada masalah. Ya, ini salat mereka. Kiblatnya di mana? Kiblatnya adalah dirinya, Al-Baha, sang Rasul, ya. Ya, idza aradtumus shalah, dalam kitab Al-Aqdas dikatakan, ya, kitab Al-Aqdas halaman 5 ayat ke-15. Apa kata dia di situ? Wa idza aradtumus shalat wallu wujuhakum syatri al-Aqdas. Kalau kalian ingin salat maka arahkan wajah kalian kepada aku yang suci. Suruh melihat kepada dia. Ya, suruh mengarah kepada dia. Kiblatnya di Mesir. Sekarang dia dikuburkan di Palestina, maka kiblatnya di Palestina. Bukan Ka'bah, bukan Ka'bahnya kita. Bukan Ka'bahnya kita, ya, ini contoh salat mereka. Adapun zakat, maka disebutkan zakatnya 19%. Jadi mereka mensucikan angka 19, ya. Disebutkan bahwasanya zakat adalah 19% seperti dalam kitab, dalam penjelasan mereka, ya. Dan ini untuk mensucikan harta mereka. Mirip dengan Islam tapi dengan Ahlus Sunnah, tapi cuma 19% tinggi, ya. Nah, kita bicara tentang puasa. Bagaimana puasa mereka? Mereka punya bulan ternyata bukan 12, bulan mereka ada 19. Dalam kitab Al-Aqdas halaman 73 potongan 127 ayat 299, catat, ya. Nanti di download. Inna iddatasy syuhuri 19 syahran fi kitabillah, ya. Sungguhnya bilangan bulan ada 19 bulan. Seperti ayat dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Mereka tidak 19 bulan. Ya. Qad zujina awwaluha bihadzal ism al-muhaimin 'alal alamin. Bulan pertama namanya al-muhaimin. Jadi ada 19 bulan. Cuma nanti kita tanya sama mereka nama-nama bulan itu apa saja. Di antara 19 bulan tersebut ada namanya bulan Al-Ala atau Al-Ula, Al-Ala. Itulah bulan untuk puasa, bukan bulan Ramadan. Bulan Al-Ala ini berarti jatuh sekitar bulan-bulan ini, ya, bulan
Juni Juli ya. Al-Ala ya. Bulan Al-Ala dan puasanya 19 hari. Puasanya 19 hari. Bulannya ada 19, puasanya 19 hari. Kalau sudah selesai puasa, maka ada hari raya namanya hari raya Nairuz ya. Hari Nairuz. Kata Al-Baha dalam kitab Al-Aqdas, wa ja'alna Nairuz aidan lakum ba'da ikmaliha. Kami jadikan Nairuz sebagai hari raya kalian setelah menyempurnakan puasa 19 hari. Baik, adapun haji, mereka berhaji ke tempat Al-Baha ya, tempat tinggal mereka dia pernah tinggal yang ditinggali oleh Ali Muhammad Syirazi ya, di Iran, atau kuburannya itu namanya haji. Haji menuju atau di Palestina tempat wafatnya Al-Baha ya. Adapun wanita tidak perlu berhaji, laki-laki hajinya pun demikian. Adapun masalah ke sosial, perhatikan ini terakhir kita bahas ya. Masalah di antaranya masalah poligami. Poligami hanya dibolehkan 2 per istri. Ini dalam kitab Al-Aqdas, kitab tersuci. Apa kata Al-Baha? Qad kataballahu alaikumun nikah. Allah telah wajibkan nikah. Nikah hukumnya wajib. Iyyakum an tatajawazu anil isnatain. Hati-hati jangan lewat 2 perempuan. Jadi maksimal cuma 2. Maksimal 2. Kita Islam 4. Ya. Mereka maksimal cuma 2 perempuan. Kalau nanti ingin poligami lebih dari 2 enggak boleh di bahaya. Jadi yang jadi masalah, meskipun 2 ini bikin keributan, mereka tidak ingin orang-orang ribut ya. Sementara mereka mengaku menyamakan laki-laki dengan perempuan. Sementara kalau ada nas mengatakan boleh istri 2, repot. Akhirnya ini secara teori boleh istri 2, secara prakteknya nggak mungkin. Secara prakteknya tidak mungkin karena mereka mempersyaratkan kalau istri 2 harus adil, harusnya begini-begini. Itu syurut mumtani'ah, syarat yang mustahil untuk dipenuhi, sehingga prakteknya mereka tidak berpoligami. Secara prakteknya mereka tidak berpoligami. Tapi di antaranya nikah al-maharim, nikah dengan mahram. Abbas, anaknya Al-Baha yang menggelar dirinya dengan Abdul Baha, dia mengatakan la yahrumu nikahul aqarib ma damal bahaiyun qillatan wa du'afa. Tidak mengapa nikah dengan kerabat selama al-bahaiyun, pengikut al-bahaiyun masih sedikit dan lemah, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh cuma kalau menikah dengan istri bapak itu saja. Karena itu yang ternaskan dalam kitab Al-Aqdas. Kata Al-Baha, qad hurrimat alaikum azwaju abaikum. Telah diharamkan atas kalian menikahi istri-istri bapak kalian. Selain itu boleh. Dengan mahram boleh, kerabat, kakak, adik boleh. Kelaziman dari perkataan dia. Kenapa? Karena dalam darurat. Kalian masih sedikit. Walamma tatataqawwal bahaiyah, kalau sudah kuat, wa tasdada nufusuha, dan banyak pengikutnya, inda idzin yanduru zawaj bainal aqarib. Kalau gitu maka jarang akan terjadi pernikahan kerabat. Tapi intinya boleh, yang tidak boleh istri-istri bapak. Adapun zina, ya, zina dikatakan zina kapan? Zina kalau ridho dari 2 orang, laki-laki perempuan berzina, ridho enggak apa-apa, bukan zina. Ini dalam kitab Al-Bayan. Tapi dimansuhkan oleh kitab Al-Aqdas ya. Ya. Oleh kitab Al-Aqdas dia mengatakan namanya zina itu diperbolehkan kalau diridhoi oleh kedua orang tua. Kalau diridhoi oleh kedua orang tua, ya. Kalau tidak diridhoi oleh kedua orang tua, maka harus dihukum. Perhatikan kata dalam kitab Al-Aqdas, dia berkata, "Innahu qad huddida fil bayan." Telah disebutkan dalam kitab suci sebelumnya Al-Bayan, biridho tarafain, namanya kalau sudah 2 orang ridho, laki-laki perempuan ridho, maka bukan zina. Inna lamma aradna al-mahabba wal wadad wa ittihad al-ibad lidza allaqnahu bi idznil abawain ba'dahuma. Maka ada syarat berikutnya supaya tidak dikatakan zina. Supaya tidak dikatakan zina, 2-nya harus ridha, sama-sama suka. Yang kedua orang tua harus setuju. Kalau dua-dua sama suka, kedua orang setuju, meskipun tidak nikah, tidak jadi masalah, tidak dikatakan, tidak ada hukumnya. Ya. Kemudian hukum ini pun, hukum zina, hanya berlaku bagi orang yang belum menikah, yang ghairul muhsan, yang sudah menikah enggak ada masalah. Perhatikan dalam kitab Al-Aqdas. Hadzal hukmu yata'allaqu bizani ghairul muhsan. Hukum ini, hukum apa? Hukum zina. Apakah dirajam? Bukan, nanti kita jelaskan. Hukum ini hanya berlaku bagi orang yang belum menikah. Wa zaniyatu ghairul muhsan, laki-laki yang belum nikah maupun wanita yang belum pernah nikah secara sah. Amal muhsan wal muhsanah fala hukma alaihima. Adapun lelaki yang sudah menikah berzina dengan perempuan sudah menikah, maka tidak ada hukum bagi mereka berdua. Ya. Illa an yahkuma alaihima baitul adl, kecuali ada hukum dari baitul adl, yaitu dari pemerintah, mungkin dari penguasa mereka baru, tapi hukum asalnya tidak ada. Terus kalau orang berzina apa hukumnya? Apakah dirajam, dicambuk? Tidak. Hukumannya qad hakamallahu likulli zanin wa zaniyah diyatan musallamatan ila baitil adl wa hiya tis'atu mathaqil min adh-dhahab. Orang yang berzina hukumannya adalah 9 mithqal. 1 mithqal itu kira-kira 1 dinar, 4/4 gram emas.
Ya kalau 9 mithqal ya kira-kira 40 gram itu apa namanya? Hukuman zina. Jadi tidak dirajam, ya, tidak dicambuk. Hukumannya itu. Wa in ada marratan ukhra, kalau berulang lagi maka jadi double ya. Ya. Udu bi dhafil jaza. Jadi 18 mithqal, 18 mithqal ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedikit saya sampaikan tentang firqah Bahaiyah, yang kita bisa simpulkan bahwasanya firqah tersebut adalah pecahan dari sekte Syiah Itsnai Asyariyah Al-Imamiyah. Perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah-fitnah seperti ini, dan Allah menjaga akidah kita sampai kita meninggal dunia ya. Kalau memang aliran bahaya ini melecehkan agama Islam, wajibkah kita memberi kritik atau memberi masukan kepada pemerintah? Saya bilang kita usahakan, karena ini berafiliasi kepada Islam. Dia pecahan, dia Allah, dia bicara tentang Muhammad, dia bicara tentang apalagi kitab sucinya bahasa Arab ya. Jadi nuansa Islam sangat besar ya. Nuansa Islam sangat besar dan pecahan dari sekte Syiah. Kita kasih masukan kepada penguasa, semoga mereka bisa dengar, terutama apa namanya yang beri masukan tentunya pihak-pihak yang berkompeten seperti MUI ya. Semoga Allah apa namanya menguatkan mereka untuk beri masukan kepada penguasa. Taib, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada serial yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.